sebisanya. Apakah cukup dengan hanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, atau cukup dengan subhanallah saja. Dan imam akan menyelesaikan sampai akhir. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar, dan kemudian imam mungkin akan memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Fatihah, dan kemudian kita mendengarkan bacaan surat yang akan dibaca imam sebelum takbir ruku. Yang akan bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah yang berbahagia Ustadz Dr. Sofyan Hadi, SS, MAG, MA Hum. Beliau lahir di Muara Labuh, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juli tahun 1980. Pekerjaan beliau adalah dosen atau pensyarah di Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat. Beliau mendapatkan pendidikan sarjananya atau di Indonesia dikenal dengan S1 Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang pada tahun 2003. Kemudian beliau mendapatkan S2 atau Master Sejarah Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Imam Bonjol, Padang. Beliau juga mengambil master yang kedua pada jurusan Sastra Arab dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2011. Dan beliau pada tahun 2014 menyelesaikan pendidikan doktorat atau PhD S3 Bahasa dan Sastra Arab Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, kita segera melaksanakan sholat Id dan mendengarkan khutbahnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa syaraha sudurana bi nuril iman wa anzala alaina a'zama kitabih wa yassara lana amra ta'atih wa basyaral muttaqina bi jannatih wa hazzaral mu'ridina bi alimi iqabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salawatullah wa salamuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna hazal yaum yaumu idin yafrahu fihil mu'minun bima manna Allah bihi alaihim min ni'matil amni wal iman wassalamati wal islam. Qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih
fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Surat Yunus ayat 58. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku khatib mengingatkan sekaligus mengajak para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sejak tergelincirnya matahari ke sebelah barat hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah, kumandang takbir, tahmid dan tahlil bergema di seluruh penjuru bumi sebagai petanda datangnya hari besar dan agung bagi seluruh umat Islam, yaitu Idul Adha. Saat ini jutaan umat Islam, saudara-saudara kita berkumpul di tempat yang sama, dalam bentuk dan tampilan yang sama, dalam ucapan dan teriakan yang sama, serta untuk tujuan yang sama pula, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam terakhir yang menjadi syarat sempurnanya keislaman seorang muslim, seraya berucap labbaik Allahumma labbaik. Ibadah haji yang saat ini dikerjakan oleh jutaan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia adalah ibadah yang menjadikan seorang muslim berada dalam puncak tertinggi dalam prestasi kebaikan yang akan mereka raih. Oleh karenanya, semua orang yang hendak berangkat ke tanah suci, atau bahkan setiap kali kita yang hendak melepas saudara atau keluarga berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, harapannya selalu sama, yaitu semoga kembali dengan haji yang mabrur. Disebabkan mabrur adalah dambaan setiap jamaah haji, sangatlah wajar jika kata tersebut menjadi salah satu kata yang cukup populer akibat sangat seringnya didengar dan diucapkan. Namun tahukah kita apa sesungguhnya yang disebut dengan mabrur itu? Kenapa mabrur seringkali dikaitkan dengan ibadah haji? Apakah mabrur hanya monopoli orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Ataukah yang belum menunaikan haji tidak bisa disebut mabrur? Mari kita simak jawaban beberapa pertanyaan tersebut. Kata mabrur berasal dari kata birrun yang secara harfiah berarti puncak dari segala kebaikan. Dalam kehidupan ini Allah menyediakan banyak sekali kebaikan yang akan diperbuat dan dicapai manusia. Namun puncak dari segala kebaikan itu adalah albir atau orangnya disebut mabrur. Oleh karena dia puncak, maka tentu tidak banyak orang yang bisa sampai kepadanya. Ibarat gunung, puncak itu tidaklah lebih besar dari dasarnya. Oleh karena itu memang mendapatkan mabrur bukan perkara mudah, tetapi juga bukan perkara yang mustahil untuk memperolehnya. Lihatlah syarat menjadi manusia mabrur, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali sampai kapanpun kamu tidak akan pernah layak disebut mabrur sebelum kamu bisa memberikan apa yang paling kamu cintai. Coba kita perhatikan kata Allah, syarat untuk menjadi mabrur adalah kemampuan untuk memberikan apa yang paling kita cintai. Memberikan sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak kita senangi tentulah perkara yang mudah dan gampang, dan semua orang tentu bisa melakukannya. Tetapi bagaimana halnya jikalau yang kita berikan itu sesuatu yang paling kita cintai? Adalah sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia. Jangankan memberi yang paling dia cintai, meminjamkan yang dicintai saja bukan main susahnya. Saya berikan contoh. Kalau kita punya 2 buah kendaraan, apakah motor ataukah mobil misalnya, yang satu kendaraan kita sudah lama dan usang, yang lain kendaraan masih sangat baru. Lalu ada tetangga atau teman yang ingin meminjam salah satu dari kendaraan itu. Yang manakah yang akan kita pinjamkan? Tentu semua kita sudah punya jawaban. Jika kita meminjamkan yang lama itu pun kita sudah baik, tapi ingat belum menjadi mabrur.
Kapan dia disebut mabrur? Kalau bisa memberikan yang terbaik yang dia cintai. Oleh karena itu, memang tidak semua orang bisa mencapai mabrur. Pembicaraan Allah tentang mabrur, kemudian Allah lanjutkan dengan pembicaraan Allah tentang pelaksanaan ibadah haji. Lihatlah firman Allah di ayat berikutnya, ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa Allah menyambungkan pembicaraan tentang mabrur dengan haji? Agaknya ini sebuah isyarat dari Allah bahwa memang haji adalah gerbang utama untuk menjadi mabrur. Bukankah haji menuntut kesediaan seseorang membelanjakan hartanya dalam jumlah besar, yang mana harta itu adalah bahagian yang paling dicintai dalam hidup manusia? Seperti yang sudah dimaklumi bahwa harta adalah bagian yang paling dicintai dalam hidup manusia. Semua orang seakan berlomba menghabiskan fikiran, waktu, tenaga, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam, hanya demi mendapatkan dan meraih yang namanya harta atau uang. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang hanya berusaha mencari, menumpuk dan menghitung harta tanpa mau membelanjakannya. Oleh karenanya lah harta atau uang di dalam Al-Quran disebut dengan mal. Kenapa? Karena di situ mal berarti kecenderungan, bahwa harta atau uang adalah kecenderungan setiap manusia. Lihatlah firman Allah surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu semua mencintai uang dengan cinta yang sangat berlebihan. Begitu juga surah Al-Humazah ayat 2. Allazi jama'a mala wa addada. Kebiasaan manusia hanyalah menumpuk dan menghitung hartanya. Oleh karena itu, janganlah heran jika dalam kehidupan ini kita menemukan ada orang yang sudah sangat kaya. Kekayaannya sudah mencapai miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Ditambah lagi jabatan dan kedudukan yang sudah sangat tinggi. Namun masih saja korupsi, masih saja mau menerima suap dan sogok, serta mengambil atau menerima sesuatu yang bukan haknya. Karena memang begitulah harta dalam pandangan manusia yang disebut oleh Allah dengan kata mal atau kecenderungan. Adalah kecenderungan setiap manusia untuk bisa menguasai dan memilikinya dalam jumlah yang tanpa batas. Tentu saja sikap ini tidak berlaku bagi manusia yang mabrur. Sebab bagi orang yang sudah mabrur, harta bukan tujuan, namun harta lebih kepada sarana dan fasilitas memperoleh kehidupan lebih sempurna di akhirat. Firman Allah surat Ali Imran ayat 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang kita sebutkan bahwa albirru atau mabrur adalah harapan terbesar setiap manusia, terutama tentunya bagi yang menurut Al-Quran. Apakah mabrur hanya berhak dimiliki oleh orang yang sudah berhaji? Apakah orang yang belum pergi haji atau tidak pergi haji tidak boleh disebut mabrur? Mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mencapai albir atau menjadi mabrur, dan jangan bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Kata albirru atau mabrur di dalam ayat di atas dilawankan oleh Allah dengan dua hal. Pertama al-ismu, dosa. Yang kedua al-udwan, permusuhan. Al-ismu atau dosa adalah bentuk buruknya hubungan manusia dengan Allah, karena dosa lahir dari pelanggaran terhadap aturan dan ketidaksediaan tunduk kepada perintah Allah. Sedangkan al-udwan atau permusuhan adalah bentuk buruknya hubungan manusia dengan manusia lain, karena permusuhan lahir dari kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain yang menjadikan orang lain merasa tersakiti. Maka seseorang yang disebut mabrur adalah orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik dan hubungannya dengan manusia juga semakin harmonis. Dirinya semakin tunduk pada perintah Allah, semakin takut melanggar aturan Allah, semakin meningkatkan penghambaannya kepada Allah, dan dalam saat yang bersamaan dia semakin dekat dan harmonis dengan sesama manusia.
semakin tawaduk dalam pergaulan, dan sangat takut menyakiti perasaan orang lain. Itulah hakikat mabrur yang terwujud dalam bentuk perilaku dan sikap hidup yang mulia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan salah satu manusia yang sudah mencapai tingkat mabrur. Dia adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihatlah betapa Ibrahim bersedia mengorbankan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya, yaitu anaknya yang satu-satunya, Ismail alaihissalam. Dia dengan penuh kerelaan menyembelih anaknya dan mengorbankan rasa cintanya demi ketundukan dan rasa cintanya kepada Allah. Lihatlah surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur maza tara. Ketika anaknya sudah mencapai usia dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, maka kemukakanlah apa pendapatmu. Dalam ayat di atas tergambar betapa patuhnya Ibrahim kepada Allah, di mana Ibrahim bersedia menyembelih anaknya Ismail tidak dengan kalimat perintah. Allah tidak berkata, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, tetapi Allah hanya mendatangkan mimpi bahwa dia menyembelih anaknya. Tetapi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah mimpi yang benar, maka dia dengan penuh kerelaan mengorbankan harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya yang sematawayang, yang konon disebutkan sudah lebih 80 tahun dia menunggu kehadirannya. Maka wajarlah jika Allah kemudian menyebut Ibrahim sebagai manusia mabrur. Dalam konteks ini, orang-orang yang melakukan kurban dalam rangka mengikuti jejak ajaran Nabi Ibrahim berupa menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha ini bisa disebut sebagai representasi manusia mabrur. Sebab berkurban pada intinya adalah kerelaan memberikan apa yang terbaik dan yang dicintai. Sehingga hewan kurban di dalam Al-Quran disebut zibuhun azim atau sembelihan yang besar. Lihatlah firman Allah surah As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Makanya di dalam aturannya ditetapkan bahwa hewan kurban haruslah hewan yang terbaik, gemuk, dan tidak boleh ada cacat apalagi berpenyakit. Jika hewan yang disembelih adalah hewan yang kurus, cacat, berpenyakit dan sebagainya, maka kurbannya tidaklah sah dan tidak bisa disebut sebagai kurban. Karena hewan kurban haruslah yang besar, sehat dan tidak boleh ada cacat. Hal itu sebagai bukti dan isyarat bahwa kurban menuntut pemberian yang terbaik dan yang paling kita cintai. Dan kemampuan memberikan yang terbaik itu adalah wujud dan indikasi dari manusia mabrur. Itulah sebabnya Allah menceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27 tentang dua orang anak Adam yang berkorban, Qabil dan Habil. Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. Kenapa Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil? Karena Habil adalah manusia mabrur, sehingga dia bersedia berkorban yang terbaik dari apa yang dimilikinya dengan penuh keikhlasan. Sedangkan Qabil mengorbankan yang buruk, sesuatu yang dia sendiri tidak menyukai, itu pun dengan rasa terpaksa dan jauh dari keikhlasan. Lihatlah firman Allah surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah kepada mereka cerita tentang dua anak Adam yang berkorban, Qabil dan Habil. Allah menerima korban yang satu yaitu Habil, dan Allah menolak korban yang lain yaitu Qabil. Begitulah mabrurnya orang yang berkorban. Sehingga tidaklah salah kalau ibadah ini disebut kurban, yang secara harfiah berarti kedekatan yang paling sempurna. Kata ini berasal dari kata qaraba atau qarib yang berarti dekat, kemudian menjadi kurban dengan menambah alif dan nun yang menunjukkan arti sempurna. Kata ini sama polanya dengan kata Quran yang berarti bacaan yang sempurna, yang berasal dari kata qara'a, atau taufan yang berasal dari kata tawaf yang berarti putaran yang sempurna, dan seterusnya. Kurban disebut demikian
karena ia adalah ibadah yang membawa seseorang kepada kedekatan yang sempurna dengan Allah dan dengan sesama manusia. Hal itu disebabkan karena kurban menuntut kesediaan, memberikan yang terbaik dan yang paling dicintai dari apa yang kita miliki. Kata kurban inilah kemudian yang diadopsi menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia menjadi kata pengorbanan atau berkorban, yang berarti kesediaan seseorang memberikan yang terbaik dari apa yang dimilikinya, hingga nyawa sekalipun untuk sesuatu yang dicintainya. Karena memang mencintai sesuatu pada hakikatnya menuntut kita memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai itu, dan itulah hakikat kurban. Selanjutnya, hubungan Ibrahim sebagai sosok manusia mabrur yang harmonis dengan sesama makhluk juga digambarkan oleh Allah dari kisah Ibrahim ketika menerima kedatangan tamunya malaikat dalam wujud manusia. Pertama, Ibrahim menjawab salam tamunya dengan salam yang lebih baik, dan sesaat setelah tamunya duduk, Ibrahim langsung menghidangkan seekor anak sapi utuh yang masih hangat karena baru saja selesai dimasak. Ibrahim tidak menghidangkan sepotong atau sebagian saja dari daging anak sapi pada tamunya itu, tetapi Ibrahim menghidangkan seluruhnya utuh tanpa disentuh sebelumnya. Tentu saja ini merupakan sebuah perlakuan yang istimewa untuk seorang tamu. Tidak cukup sampai di situ, Ibrahim kemudian merasa takut dan cemas ketika tamunya tidak menyentuh hidangannya. Ibrahim begitu takut jika ada hal yang membuat tamunya merasa tidak nyaman dan tersinggung. Lihatlah ceritanya dalam surat Hud ayat 69 sampai 70. Bahkan ditemukan dalam sekian banyak riwayat bahwa salah satu kebiasaan Ibrahim yang terus dijalankan sampai akhir hayatnya adalah selalu mencari orang lain untuk menemaninya makan. Tidak jarang kemudian Ibrahim harus berjalan kaki beberapa mil hanya untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersama dirinya. Bandingkan dengan diri kita yang tidak makan kecuali jika tamu kita sudah pergi dan menjauh dari rumah kita. Begitulah mabrurnya Ibrahim yang memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak sedikit pun merasa takut apa yang dimilikinya akan berkurang atau habis jika dibagi kepada orang lain, sehingga dia bersedia memberikan sesuatu yang terbaik dari miliknya. Bahkan di saat dia telah berbuat yang terbaik itu pun, dia masih merasa takut jangan-jangan kebaikannya itu tidak cukup membahagiakan orang lain. Sikap inilah yang mungkin masih jauh dari diri kita, bahwa kita seringkali sibuk memikirkan kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri. Kita seakan tidak pernah bisa peduli dengan kebahagiaan dan kebaikan pihak lain. Bencana kabut asap yang hampir setiap tahun menjadi masalah negeri kita seakan menjadi salah satu bukti betapa sedikitnya manusia mabrur dari bangsa kita, sehingga demi keuntungan dan kebahagiaan diri sendiri mereka rela menyiksa, bahkan menghancurkan kebahagiaan dan kesenangan ribuan, bahkan jutaan manusia. Sungguh jauh sikap mereka dengan sikap dan perilaku manusia terbaik atau mabrur, seperti yang digambarkan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa, dan mereka mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka juga sangat memerlukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah manusia mabrur yang dihasilkan dari semangat kurban, yang terwujud dari sikap mereka yang telah berhasil memotong keegoan dirinya. Manusia mabrur adalah manusia yang lebih senang mengalah dan bersedia mengorbankan kepentingan dan keegoan dirinya. Lihatlah sikap Habil putra Adam yang kurbannya diterima oleh Allah. Ketika saudaranya Kabil berniat hendak membunuhnya karena merasa iri dan sakit hati kepada dirinya, maka Habil dengan tenang berkata, jika engkau hendak membunuh saya, maka pastilah saya tidak sedikit pun akan memberikan perlawanan kepadamu. Lihatlah surah Al-Maidah ayat 28, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhmu, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhnya.
Dengan demikian, mabrur bukanlah monopoli orang yang sudah melaksanakan haji. Menjadi manusia mabrur juga tidak mesti harus pergi haji dulu ke tanah suci. Posisi mabrur juga tidak otomatis diperoleh oleh setiap orang yang berangkat haji. Mabrur sesungguhnya adalah sikap hidup yang terrefleksi dan tergambar dalam keseharian seseorang. Seseorang yang sudah berkali-kali haji pun, jika hubungannya dengan Allah dan makhluk tidak harmonis, maka dia tidak layak disebut mabrur. Sebaliknya, orang yang belum pergi haji namun memiliki hubungan yang sangat baik dan harmonis dengan Allah dan sesama makhluk, maka dialah yang layak disebut mabrur. Maka marilah kita menjadi mabrur dengan selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui intensitas ibadah dan penghambaan diri kepadanya. Di saat bersamaan, mari kita menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama, mulai dari keharmonisan bersama pasangan sendiri, keluarga terdekat, tetangga, kawan sejawat, hingga manusia keseluruhan. Ingatlah janji Allah dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang mabrur sungguh akan hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Maka jadilah suami yang mabrur kepada istrinya, istri yang mabrur terhadap suaminya, orang tua yang mabrur terhadap anaknya, tetangga yang mabrur terhadap tetangganya, atasan yang mabrur kepada bawahannya, staf yang mabrur bagi bosnya, dan seterusnya. Pastilah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishan lahud-din wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada penghujung khutbah ini saya mengajak kita bersama, setelah salat Id selesai, marilah kita saling bermaafan dan berjabatan tangan. Kita hapus segala bentuk permusuhan dan perselisihan yang selama ini terjadi. Kita sambung kembali komunikasi yang terputus dan kita dekatkan hubungan yang sudah renggang. Selanjutnya kita ganti dengan rasa persaudaraan, kasih sayang dan keharmonisan. Mari kita mengorbankan segala keegoan dan keangkuhan kita demi memberi maaf kepada saudara kita, sehingga hari ini, hari raya Kurban, tidak hanya sekedar menyembelih hewan semata, namun juga menyembelih sikap-sikap negatif yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam